Nanti di bulan Sya'ban ada satu malam namanya malam nisfu Sya'ban. Kapan itu? Di tanggal 14 Sya'ban habis maghrib. Jadi kalau hari hitungan Syamsiyah ini kan pindah harinya jam 12 malam. Kalau Qamariyah ini pindah harinya habis maghrib, ketika bulan mulai terbit. Matahari mulai terbenam, bulan mulai terbit, itu pindah hari. Nah, itu namanya malam nisfu Sya'ban. Banyak nggak amalan yang bisa dikerjakan? Banyak banget. Banyak banget. Tapi ketahuilah bahwasanya dalam hadis Nabi tidak pernah memerintahkan kerjakanlah A, kerjakanlah B. Jadi kalau ada orang tanya, saya ngapain nih di malam nisfu Sya'ban? Ya ibadah yang banyak. Ya ngapain? Ibadah yang banyak. Karena kan orang kalau nanya begitu dijawab seperti itu kurang puas. Ya ngapain dong? Nah, akhirnya ulama berijtihad, mencari tahu apa kira-kira yang terbaik yang dijalankan atau dibaca di malam nisfu Sya'ban. Ada kalau di sini apa? Baca apa? Baca Yasin 3 kali. Ada orang tanya, mana hadisnya? Enggak pernah Nabi memerintahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Memang betul. Tapi kita melihat bahwa ada hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Lalu kita ingin menghidupkan malam ini, lalu kita cari hadis yang lain. Ternyata ada, misalnya man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran. Siapa orang baca Yasin pada satu malam, maka pada pagi harinya kondisinya dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban banyak riwayat kemuliaan. Misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi bersabda, yattali'u Allahu fi lailatin nisf min Sya'ban ila jami'i khalqih, atau yattali'u Allah ala jami'i khalqih fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahid. Kurang lebih begitu hadis. Dalam hadis Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dan ditulis oleh Ibnu Hibban, Nabi bilang Allah memperhatikan hambanya, seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Nah ini juga nanti ada orang tanya nih, berarti Allah nggak merhatiin di malam-malam yang lain? Nah, bukan begitu. Berarti ada orang bilang, iya apa subhanahu amma yasifun, Allah maha suci dari apa yang disifatkan oleh orang-orang bilang Allah tidur, Allah menikah lagi, ya kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah mengantuk, enggak pernah tidur, Allah enggak pernah menikah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian di sini ada keterangan Allah memperhatikan hambanya di malam nisfu Sya'ban? Ini menunjukkan adanya perhatian khusus kepada seluruh hambanya. Lalu kemudian apa? Allah akan ampunkan seluruh hambanya, illa, kecuali. Nah yang mana nih kecuali? Kita masuk apa enggak ya? Yang pertama adalah illa li musyrikin. Allah enggak akan ampunin orang-orang yang masih menduakan Allah, masih menuhankan selain Allah. Ini enggak dapat ampunan dari Allah. Atau musyahin, orang yang masih menanam dengki, tetangga buat salah sampai berbulan-bulan gak ada yang ngomong, padahal Nabi udah bilangin gak boleh ribut lebih dari 3 hari. Gak boleh 3 hari maafin. Kenapa? Karena kalau kita masih memendam dendam tersebut, memendam benci tersebut, hati-hati kita gak dapat ampunan dari Allah. Orang yang merugi itu adalah orang yang ketika ampunan diturunkan begitu banyak, dia nggak dapat.
Ibaratnya hujan deras, lahan kita kekeringan. Yang lain subur karena hujan deras, kita punya lahan kekeringan. Itu rugi banget. Ampunan Allah turunkan, Allah menyatakan, dan Allah tidak pernah melanggar janjinya. Allah ampunin semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin. Nah, ayo, siapa yang masih ribut sama saudaranya, sama tetangganya, mumpung masih ada waktu? Ya justru sebenarnya bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sepanjang hidup kita harus bisa memaafkan kepada yang berbuat salah kepada kita, menunjukkan akhlak etika yang baik di hadapan mereka, supaya mereka kemudian termotivasi untuk juga mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi.